nomor 7, ciri-cirinya adalah dia berukuran mikroskopis, yaitu 3-100 mikron. Kemudian hidup secara soliter atau koloni. Kalau soliter itu dia menyendiri atau berpasangan saja, dan bisa juga dia berkelompok. Kemudian ada produksinya, ada yang seksual dan ada yang aseksual. Yang aseksual ini, vegetatif ini artinya dia memperbanyak diri dengan cara pembelahan. Kemudian yang terakhir, ekskresinya adalah dengan vakuola kontraktil atau rongga berdenyut. Nah, vakuola kontraktil ini adalah bagian dari protozoa. Yang ini bisa kita lihat ya, vakuola kontraktil yang pada rhizopoda itu ada. Nah, ini itu vakuola kontraktilnya. Nah, dia itulah yang berperan dalam mengatur tekanan osmosis yang ada pada protozoa untuk melakukan proses ekskresi atau proses pengeluaran. Nah, ini pada flagella juga bisa kita lihat ada vakuola kontraktil. Kemudian yang terakhir pada ciliata juga kita bisa lihat padanya vakuola kontraktil. Namun pada sporozoa itu tidak ada. Karena kenapa tidak ada? Dia sistem ekskresinya berbeda, yaitu dengan cara difusi. Jadi dia tidak membutuhkan alat bantu untuk melakukan proses ekskresi pada tubuhnya. Berikut klasifikasi dari protozoa, di mana klasifikasinya ini berdasarkan alat gerak yang digunakan. Rhizopoda kaki semu, ciliata rambut getar, flagella bulu cambuk, dan protozoa tidak memiliki alat gerak. Nah, ini ciliata memiliki kaki semu untuk sebagai alat geraknya atau pseudopodia. Kemudian ciliata itu memiliki silia atau bulu getar di pinggir-pinggir tubuhnya. Kemudian flagellata memiliki bulu cambuk, sedangkan sporozoa tidak memiliki alat gerak. Sekarang kita bahas satu-satu. Rhizopoda, di mana dia alat geraknya adalah pseudopodia, yaitu kaki semu. Artinya kaki yang tidak terbentuk dengan sempurna. Kemudian reproduksinya secara aksesual atau pembelahan biner atau membelah diri, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya adalah bersifat heterotrof, artinya dia bersifat sebagai konsumer atau tidak mampu membuat makanan sendiri. Kemudian yang terakhir, ciri-cirinya adalah dia bentuknya dapat berubah-ubah. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang berubah itu bagaimana sih? Nah, di sini kita lihat dulu, fokus kita kepada vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut. Pada gambar pertama itu kan terlihat letaknya sedikit berbeda dibandingkan dengan pada gambar kedua. Nah, ini kan terlihat bahwa bentuknya bisa berubah-ubah. Kemudian bentuk dari rhizopoda itu sendiri juga berbeda setiap gambar yang dibuat oleh masing-masing orang. Nah, itu menunjukkan bahwa bentuk sel dari rhizopoda itu bisa berubah-ubah. Apa peranan yang menguntungkan bagi manusia? Yaitu yang pertama, dia dapat menjadi bahan peledak, yaitu radiolaria. Kemudian fosil foraminifera itu bisa membantu proses pembentukan minyak. Kemudian penunjuk keberadaan minyak bumi. Kemudian yang merugikan itu adalah entamoeba gingivalis, yaitu dapat merusak gigi. Kemudian entamoeba histolytica sebagai penimbul penyakit disentri. Dan yang terakhir yang paling sering kita dengar itu adalah E. coli, penyebab penyakit diare.
Nah, sekarang masuk ke flagellata, di mana dia merupakan protozoa yang memiliki alat gerak yaitu flagellum. Nah, itu adalah flagellumnya. Flagellum itu bulu cambuk. Kemudian reproduksinya secara aksesual juga, bersifat heterotrof. Dan yang terakhir, dia hidup di air, menjadi parasit pada tubuh manusia atau hewan, itu flagellata. Peran yang menguntungkan yaitu ada pada usus rayap, di mana Trichonympa campanula itu hidupnya di usus rayap, di mana dia berperan membantu proses rayap untuk mencerna kayu. Jadi ketika rayap menghancurkan kayu itu dibantu oleh si protozoa ini, si protozoa ini. Dia numpang hidup di usus rayap. Si rayapnya dengan adanya ini akan membantu proses pencernaan dari kayu yang dimakan oleh rayap. Efek yang merugikan itu adalah Trypanosoma gambiense, menimbulkan penyakit tidur, Leishmania donovani, penyakit kala azar, Giardia lamblia, penyakit giardiasis, Trichomonas vaginalis, yaitu penyebab penyakit keputihan yang biasanya ada pada wanita. Kemudian yang ketiga itu Ciliata, di mana ini jenis protozoa yang bergerak dengan rambut getarnya, atau bahasa lainnya adalah bergerak dengan silia. Alat geraknya adalah silia. Kemudian ciri-cirinya, dia bisa reproduksinya secara seksual dan aseksual, bersifat heterotrof, memiliki trikokis untuk melindungi diri dari musuh. Nah, trikokis ini ada pada bagian bulu getar, ini bagian sini, di mana dia sebagai pemberi sinyal ketika ada musuh, sehingga si ciliatanya dapat melindungi dirinya dari musuh. Apa peranannya? Peranannya ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan contohnya adalah Paramecium caudatum. Dia berperan untuk mengontrol populasi alga, bakteri dan protista, dan Didinium sebagai predator pada ekosistem perairan, di mana dia predatornya adalah predator dari bakteri-bakteri. Kemudian yang merugikan itu Balantidium coli, ini berperan dapat menyebabkan penyakit diare. Dan yang terakhir dari klasifikasi protozoa yaitu sporozoa, di mana dia tidak memiliki alat gerak. Kemudian reproduksinya bisa secara seksual dan aseksual. Terus hidupnya sebagai parasit. Kemudian tidak memiliki vakuola kontraktil. Nah, berbeda dengan yang klasifikasi 3 tadi, kalau ini dia ekskresinya, sisa ekskresi itu secara difusi. Jadi dia hanya ketika konsentrasi sudah tinggi dari zat-zat yang tidak dibutuhkan pada tubuh sporozoa, itu harus dikeluarkan, itu dia akan keluar secara langsung difusi tanpa ada bantuan dari organ lain yang ada pada tubuh si sporozoa. Nah, kalau yang 3 tadi, dia proses ekskresinya itu bersifat osmosis, yaitu harus adanya bantuan untuk proses pengeluaran sisa-sisa zat dalam tubuh. Peranan yang merugikan yaitu Plasmodium ovale untuk penyebab penyakit malaria, Plasmodium vivax penyebab penyakit tertiana, dan Toxoplasma gondii penyebab penyakit toksoplasma. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.